Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mainur Afifah. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam UIM Sunan Gunung Jati, Bandung. Dalam video ini, saya akan mencoba menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah, metode, dan model-model pembelajaran pendidikan agama Islam. Dilihat dari segi bahasa, pembelajaran kooperatif berasal dari kata kooperatif yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai suatu kelompok atau satu tim. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning ini adalah suatu metode pembelajaran atau strategi dalam belajar dan mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja. Dengan kata lain, pembelajaran dilakukan dengan membuat sejumlah kelompok dengan jumlah peserta didik mulai dari 2 sampai 5 anak yang bertujuan untuk saling memotivasi antar anggotanya. Hal ini bertujuan untuk saling membantu agar tujuan dapat tercapai secara maksimal. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4 sampai 6 yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda. Pembelajaran kooperatif ini dikenal sebagai pembelajaran secara berkelompok. Akan tetapi, belajar kooperatif lebih dari sekedar belajar kelompok atau kerja kelompok. Karena dalam belajar kooperatif ada struktur dorongan atau tugas yang bersifat kooperatif sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan yang bersifat interdependensi efektif di antara anggota kelompok. Cooperative learning ini juga dapat diartikan sebagai suatu struktur tugas bersama dalam suasana kebersamaan di antara sesama anggota kelompok. Cooperative learning ini adalah suatu model pembelajaran di mana sistem belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah antara 4 sampai 6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam proses belajar mengajar. Group investigation atau model group investigation adalah strategi belajar kooperatif yang menempatkan siswa ke dalam kelompok untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik. Metode ini mempunyai fokus utama untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik atau objek khusus tertentu. Model ini bertujuan untuk membantu siswa melakukan investigasi terhadap suatu topik secara sistematis dan analitik. Hal ini mempunyai implikasi yang positif terhadap pengembangan keterampilan penemuan dan membantu untuk mencapai suatu tujuan. Model pembelajaran tipe group investigation ini juga dapat dipakai guru untuk mengembangkan kreativitas siswa, baik secara perorangan maupun kelompok-kelompok. Hal ini juga dikemukakan oleh Suwardi yang menyatakan bahwa belajar kooperatif dengan teknik group investigation sangat cocok untuk bidang kajian yang memerlukan kegiatan studi proyek terintegrasi yang mengarah pada kegiatan perolehan, analisis, dan sintetis informasi dalam upaya untuk memecahkan suatu masalah. Model pembelajaran Giving Question and Getting Answer merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman pelajar untuk mencapai suatu tujuan belajar. Senada dengan itu, Suprijono juga mengungkapkan bahwa model pembelajaran ini adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun suatu tutorial. Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu bentuk pembelajaran yang sistematis dan terencana yang dirancang dari awal sampai akhir pembelajaran serta disajikan secara khas oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Selanjutnya, menurut Sumantri tentang model pembelajaran kooperatif, beliau menyebutkan bahwa model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam suatu kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.
Sejalan dengan itu, ahli lain juga menyebutkan bahwa model pembelajaran kooperatif ini merupakan model pembelajaran yang menekankan aktivitas kerja siswa dalam belajar berbasis ketergantungan positif dan pembagian tugas jelas. Kemudian dengan demikian, pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang melibatkan unsur kerjasama antar kelompok yang saling bergantungan satu dengan yang lainnya dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran yang lebih baik lagi. Model pembelajaran make-a-match atau metode make-a-match ini merupakan metode belajar mengajar mencari pasangan di mana mahasiswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Jumlah mahasiswa dalam satu kelompok tidak boleh terlalu besar yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Hal ini dimaksudkan agar proses kerjasama antar mahasiswa atau siswa berjalan secara efektif, sehingga memungkinkan semua mahasiswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran untuk membahas dan memecahkan masalah dalam kelompok kecil itu. Kemudian siswa juga belajar dan bekerja sama sampai pada pengalaman belajar yang maksimal, baik yang bersifat pengalaman individual maupun kolektif sebagai pencerminan adanya prinsip-prinsip keaktifan seorang siswa dalam suatu pembelajaran. Make-a-match ini juga dipilih sebagai salah satu bentuk variasi metode pembelajaran yang akan diterapkan di kelas karena metode pembelajaran ini memiliki kelebihan yaitu mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Seperti yang diketahui bersama, bahwa model pembelajaran memiliki kelebihan serta kelemahan dalam pelaksanaannya. Lalu, bagaimana menurut kita selaku calon pendidik bisa mengantisipasi kelemahan tersebut? Setelah diketahui kelebihan dan kelemahannya, maka kita akan dapat melakukan usaha-usaha untuk meminimalisasi kelemahan tersebut dan mengoptimalkan kelebihannya. Kelebihan pertama dapat diatasi dengan cara menjelaskan secara detail bagaimana pelaksanaan pembelajaran kooperatif tersebut. Jika dipandang perlu diadakan simulasi terlebih dahulu agar siswa benar-benar mengerti sehingga tidak mengalami suatu kebingungan lagi. Kemudian yang kedua, dapat diatasi dengan cara guru mempelajari pengelolaan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif dengan hati-hati dan serius bila perlu guru meminta bantuan penjelasan ahli untuk dapat meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengelolaan. Pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif ini kelebihannya dapat ditingkatkan dengan merefleksi tiap siklus yang dilaksanakan. Siklus berikutnya adalah usaha menyempurnakan siklus sebelumnya dengan meminta pendapat dan saran dari seorang kolaborator jika diperlukan. Menurut saya, cara dan teknik mengajar seorang guru bisa mempengaruhi tinggi rendahnya minat dan hasil belajar siswa. Seorang guru kadang tidak memahami cara dan teknik mengajar yang baik. Hal ini akan membuat siswa kehilangan minat belajar, juga tujuan pengajaran yang dirumuskan oleh guru tidak akan tercapai dengan tepat. Agar tujuan pengajaran tercapai sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh guru, maka guru harus mengetahui, mempelajari, dan menguasai metode mengajar sehingga dapat dipraktekkan pada saat guru mengajar. Metode pembelajaran tidak hanya memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami materi, namun juga mempermudah kerja guru untuk mencapai suatu atau menyampaikan materi pembelajaran. Metode ini juga dapat berfungsi untuk memberikan pernyataan singkat dan rangsangan yang khusus mengenai isi materi dari mata pelajaran yang telah dipelajari dan contoh-contoh acuan yang mudah diingat untuk setiap konsep, prosedur, atau prinsip yang diajarkan. Kreativitas guru juga dalam proses belajar mengajar ternyata sangat dibutuhkan. Seorang guru dapat menciptakan suatu metode atau strategi mengajar yang baru dan orisinil apabila ia bisa juga menggabungkan atau memodifikasi berbagai metode atau model atau strategi yang ada sehingga menghasilkan suatu metode pembelajaran yang baru yang dapat digunakan.
saat presentasi adalah model pembelajaran giving question and getting answer. Model ini merupakan suatu implementasi dari strategi pembelajaran konstruktivistik yang menempatkan siswa sebagai subjek dalam pembelajaran. Artinya, siswa mampu merekonstruksi atau mengulas kembali pengetahuannya sendiri sedangkan guru hanya sebagai fasilitator saja. Model giving question and getting answer ini pertama kali ditemukan oleh Spencer Kagan, seorang berkebangsaan Swiss pada tahun 1963. Model ini dikembangkan kembali untuk melatih siswa agar memiliki kemampuan dan keterampilan bertanya dan menjawab suatu pertanyaan. Karena pada dasarnya model ini merupakan modifikasi dari metode tanya jawab dan metode ceramah yang merupakan kolaborasi dengan menggunakan potongan-potongan kertas sebagai medianya. Kemudian, model giving question and getting answer ini dilakukan bersamaan antara metode tanya jawab dengan metode ceramah, agar siswa tidak dalam keadaan blank mind atau pikiran kosong. Metode ceramah sebagai dasar agar siswa mendapatkan pengetahuan dasar. Kemudian, kelebihan penerapan metode active learning model giving question and getting answer ini adalah suasana lebih menjadi aktif, kemudian anak juga bisa mendapatkan kesempatan baik secara individu maupun kelompok untuk menanyakan hal-hal yang belum dimengerti. Guru juga dapat mengetahui penguasaan anak terhadap materi yang disampaikan, mendorong anak untuk berani mengajukan pendapatnya. Adapun kelemahan dari penerapan metode active learning model giving question and getting answer ini adalah pertanyaan pada hakikatnya adalah sifatnya hanya hafalan. Proses tanya jawab yang berlangsung secara terus-menerus akan menyimpang dari pokok bahasan yang sedang dipelajari. Kemudian guru juga tidak mengetahui secara pasti apakah anak yang tidak mengajukan pertanyaan ataupun menjawab telah memahami dan menguasai materi yang telah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.